Oh iya, Marco lawak sekali sih pas itu. Mardang tuh sama berulang. Wih, Tuhan, orang kompor dari kantin. Sumpah. Kayak, kakinya sudah diabetes tuh. Kita ngomong jali aja malam-malam di WC. Wih, masa? Bagaimana orang ini Jo, bates gula darah. Kalau mau mau di rumah sakit. Boleh sih. Iya toh. Mar ngana sih kayak nganda. Wih, tanda-tanda Wih, sekali buang. sih. Jo. Wih, untung tapunya so habis. Pasien atas nama Elvira, Jenny, Anggi, dan Bapak Isya ada? Ya, baik, ini pemeriksaan gula darah puasanya. Bisa kalian kasih? Pas dari sini teriak. Menjok, aku tuh makan dong. Iya boleh. Nanti ke rumah sama Akang. Menjok. Kamu di sini kan? Dan di sini Jonek. Semangat. Iya baik Bu, saat ini saya mau siapkan resepnya dulu ya. Oke baik Bu, ini sudah selesai pembuatan resepnya. Nanti Ibu ke instalasi farmasi ataupun ke apotek untuk mengambil obat. Iya. Hati-hati ya Bu. Tenang Nek, tetap semangat. Selamat siang. Iya, silakan duduk. Ya, jadi perkenalkan, saya Raya Pasamanisa, aku adalah teman kerja di sini. Boleh saya tahu namanya siapa, Mbak? Iya Bu, saya Elvira. Oh, iya. Hai Mbak Elvira, senang bertemu hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi Bu, kemarin saya dari periksa ke dokter, terus katanya saya kena diabetes mellitus tipe 2. Tapi jujur saya agak kaget juga sih Bu, soalnya saya masih muda. Oh iya, baik, saya mengerti. Sebelumnya, apakah ada keluhan yang dirasakan akhir-akhir ini sehingga bisa untuk memeriksa ke dokter? Sebelumnya akhir-akhir ini saya sering sekali buang air kecil Bu, apalagi saat malam. Terus saya juga mengalami peningkatan nafsu makan karena saya sering merasa haus dan lapar. Oh iya, baik, saya mengerti. Tapi sebelumnya Mbak, apakah ada resep dari dokter? Ya baik, terima kasih. Saya bantu cekkan dulu ya resepnya. Oh ya baik, Mbak, hari ini saya akan bantu menjelaskan obat yang diresepkan dengan harapan setelah minum obat, kadar gula darah dari Mbak boleh terkontrol dengan baik. Sebelumnya Mbak sudah pernah menggunakan obat diabetes? Belum pernah? Oh iya baik. Jadi diabetes tipe 2 itu bisa dikontrol dengan pengobatan yang tepat dan juga perubahan gaya hidup Mbak. Jadi penyebabnya itu sebagian besar karena gaya hidup yang tidak teratur seperti itu. Nah sebelumnya kebiasaan makannya bagaimana? Apakah Mbak suka mengkonsumsi makanan-makanan manis? Iya Bu, karena akhir-akhir ini saya mengalami peningkatan nafsu makan sehingga saya sering sekali memilih yang manis-manis.
Oh iya ya baik, saya ngerti. Wajar kok Mbak, memang butuh waktu untuk menyesuaikan, apalagi namanya anak muda ya, memang makanan manis-manis salah satu menjadi kebutuhan. Tapi pelan-pelan saja ya untuk diubah kebiasaannya, bukan berarti nggak boleh sama sekali untuk mengkonsumsi makanan manis, tetapi sebaiknya dikurangi dan harus dibatasi dengan pilihan yang lebih sehat. Kita mulai menjelaskan dari obatnya dulu ya mungkin. Untuk pengobatannya sendiri, di sini Mbak diberikan obat minum yang namanya itu metformin. Jadi metformin ini diminumnya setelah makan ya, dan biasanya diminum 1 hari 2 kali sesuai dengan tertera pada resep. Nah di sini 1 hari 2 kali artinya itu setiap 12 jam sekali. Jadi waktu minumnya itu bukan diukur berdasarkan pagi, siang, atau malam, tetapi berdasarkan jam minumnya, seperti itu. Kemudian ada juga efek samping yang dirasakan seperti mual, kemudian sakit perut, tetapi tidak usah dikhawatirkan Mbak, atau juga tidak perlu ditakutkan, karena efek samping ini biasanya tidak semua pasien merasakan, tergantung bagaimana tubuh kita saja merespon. Kemudian efek samping ini juga bisa hilang setelah terbiasa untuk minum obat, seperti itu. Baik Bu, jadi jika lupa di pagi hari, apakah bisa langsung dikonsumsi 2 tablet pada malam hari? Oh, kalau seperti itu tidak boleh ya, jadi tidak boleh untuk menggandakan dosis. Jadi jika Mbaknya sudah terlewat di pagi hari, jika waktu lewatnya itu belum jauh dari waktu minum obat sebelumnya, itu bisa langsung dikonsumsi saja setelah ingat. Tapi kalau waktu lewatnya itu sudah jauh, tidak usah digandakan dosisnya, jadi minum yang waktu malam harinya saja, seperti itu. Baik Bu, jadi harus makan dulu ya baru minum obatnya? Iya betul sekali, jadi harus makan dulu supaya lambungnya tidak sakit, seperti itu. Jadi apakah boleh dipahami Mbak? Iya Bu, bisa. Iya baik, jadi untuk mengkonfirmasi ulang Mbak, boleh mengulangi mengenai aturan minum obatnya? Jadi dia itu harus setelah makan 2 kali sehari dengan aturan 12 jam sehari, dan saya harus memodifikasi gaya hidup. Iya baik, sudah betul ya Mbak. Jadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya Bu, saya mau tanya, kira-kira gimana ya cara saya supaya tahu kalau gula darah saya itu sudah terkontrol atau belum? Oh iya baik. Jadi terkontrol atau tidaknya gula darah Mbak itu bisa dirasakan pada kondisi tubuh sehari-hari. Nah jika Mbak tidak merasakan gejala-gejala seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu seperti mudah lapar, kemudian sering buang air kecil, apalagi saat malam, itu berarti gula darahnya Mbak itu sudah terkontrol. Tetapi untuk lebih memastikan lagi, Mbak boleh langsung saja untuk pergi ke klinik atau puskesmas terdekat untuk memeriksa gula darah secara rutin, seperti itu. Baik Bu, mungkin pertanyaan terakhir, untuk penyimpanan obatnya apakah ada aturan-aturan khususnya? Oh iya baik, terkait penyimpanan obat, untuk obatnya sendiri itu disimpan di suhu ruang ya, 20-25 derajat Celcius, artinya tidak disimpan dalam kulkas dan juga tidak disimpan dalam ruangan yang terlalu panas, supaya kualitas dari obatnya itu tetap terjaga. Intinya kelembapan ruangannya itu diperhatikan saja Mbak, seperti itu. Baik, saya mengerti. Makasih banget ya Bu, saya lebih mengerti sekarang. Baik, sama-sama. Saya justru sangat senang kalau Mbaknya bisa memahami dengan baik. Jangan lupa untuk rutin minum obatnya ya Mbak. Jangan lupa juga jaga pola makannya dan juga jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Selamat siang. Kesimpulan dari konseling yang telah dilakukan, konseling telah berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan tercapai. Apoteker berhasil menjelaskan fungsi, aturan pakai, efek samping, dan penyimpanan obat metformin secara jelas dan mudah dipahami. Pasien juga diberi edukasi mengenai kondisi diabetes tipe 2 serta pentingnya perubahan gaya hidup. Pendekatan 3 Prime Questions telah diterapkan. Secara keseluruhan, konseling sudah sesuai dan komunikatif.